Baik, sekarang kita masuk ke bagian keempat. Kita akan bahas mengenai integral kompleks ya. Integral kompleks. Nah, salah satu tipe soal di ONMIPA, KN MIPA, analisis kompleks yang paling sering keluar itu adalah menentukan integral sepanjang lintasan dari fungsi kompleks. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, itu butuh beberapa teorema berikut. Teorema pertama, teorema Cauchy-Gorsat ya. Dia bilang begini, jika F analitik ini artinya bisa diartikan sebagai memiliki turunan di dalam dan pada lintasan tertutup tunggal C, maka integral sepanjang lintasan C dari fungsi Z dz itu hasilnya sama dengan 0. Itu kalau F analitik, artinya dia bisa diturunkan atau memiliki turunan di dalam dan pada lintasan tertutup C. Itu teorema pertama atau senjata pertama. Nah, senjata kedua itu kan kalau tidak analitik di dalam atau pada ya. Teorema kedua kita pakai teorema residu Cauchy. Bunyinya seperti ini. Jika fungsi f analitik di dalam dan pada lintasan tertutup tunggal berarah positif C, kecuali di titik-titik singular di dalam C yang berhingga banyaknya, misal titik singularnya adalah Z1, Z2, Z3, sampai Zn. Nah, artinya si f analitik memiliki turunan hanya tidak memiliki turunan di titik-titik ini. Maka, integral sepanjang lintasan tertutup C dari fungsi fz dz itu sama dengan 2pi dikali sigma i dari 1 sampai n limit z menuju z1 dari z min z1 kali fz. Catatan, bentuk ini itu dinamakan residu dari fz1. Dari fzi. Ya. Oke, jadi kalau berlaku seperti ini, maka cara menghitung integral sepanjang lintasan tertutup C dari fungsi fz adalah berikut, yaitu 2pi dikali jumlah dari residu-residunya, residu fungsi terhadap zi. Oke. Ini artinya untuk mencari integral fungsi kompleks dalam lintasan tertutup C, itu ada dua kemungkinan atau dua senjata ya. Kemungkinan pertama akan langsung nilainya sama dengan 0 kalau si F-nya analitik pada dan di dalam C. Atau akan bernilai sama dengan 2pi dikali sigma residu fungsi F terhadap ZI untuk I dari 1 sampai N kalau si F-nya analitik pada dan di dalam C kecuali di titik-titik berhingga X1, X2 sampai Xn. Baik, kita langsung ke soal KN MIPA-nya seperti apa. Nah, kalau ada soal seperti ini, tentukan nilai integral berikut. Jika C adalah lingkaran, modulus Z plus 5 sama dengan 3 dari integral ini. Berapa nilainya? Oke. Kita perhatikan ini dulu. Kalau kalian menemukan persamaan seperti ini artinya persamaan lingkaran ya. Dengan pusat negatif 5 dan jari-jari 3. Oke. Jadi persamaan umum lingkaran di bidang kompleks itu adalah modulus Z min A sama dengan R, di mana A itu adalah pusatnya dan R itu adalah jari-jarinya. Oke, kita langsung saja ngejawab. Untuk ngejawab ini kita lihat dulu fungsinya. Apakah fungsinya analitik?
fungsi integrannya ya. Analitik, kalau analitik hasilnya langsung 0. Nah, ini analitik enggak. Nah, kalau kita lihat, ternyata fungsi ini tidak analitik di titik-titik tertentu, yaitu titik-titik singular namanya ya. Si fz memiliki titik singular. Di mana itu? Di 0 dan min 4. Dari mana itu? Itu adalah titik-titik yang membuat fungsi ini tidak terdefinisi. Otomatis kalau fungsi ini tidak terdefinisi di titik itu, maka fungsi ini juga tidak analitik, gitu ya. Untuk mencari titik ini cukup lihat pembuat 0 dari penyebutnya, yaitu Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 4. Kemudian kita gambar di bidang kompleks dua titik tersebut, 0 dan negatif 4. Kemudian kita gambar lingkaran tertutupnya, yaitu pusatnya 5, jari-jarinya 3. Nah, di sini, di dalam atau di pada lingkaran tersebut, hanya ada satu titik. Hanya memuat pol sederhana di Z sama dengan min 4. Jadi, menurut teorema integral residu, integral Fz dz di lintasan tertutup C tadi itu sama dengan 2pi residu Fz di Z sama dengan negatif 4. Dan sama dengan 2pi. Kita kembalikan ke definisi, limit Z mendekati min 4, Z plus 4 kali Fz. Fz-nya sendiri adalah 1 per Z pangkat 3 kali Z plus 4. Ini bisa kita coret, sehingga diperoleh 2pi limit 1 per Z pangkat 3 Z mendekati 4. Sehingga hasilnya adalah negatif pi per 32. Selesai ya. Contoh lain lagi. Berapakah nilai integral berikut jika A adalah bilangan real dan A lebih dari 1 dari integral ini? Sepanjang lintasan tertutup lingkaran dengan jari-jari A dan pusatnya di A, gitu ya. Ya, kita jawab seperti soal yang awal tadi. Pertama, tentukan titik singular dari Fz. Ini jelas titik singularnya adalah pembuat 0 dari penyebutnya. Jadi Z pangkat 4 min 1 ini bisa difaktorkan. Jadi Z kuadrat min 1 kali Z kuadrat plus 1. Z kuadrat min 1 bisa difaktorkan lagi. Jadi Z min 1 kali Z plus 1, sedangkan Z kuadrat plus 1 juga bisa difaktorkan Z min I kali Z plus I. Sehingga titik singularnya di sini atau pembuat nolnya di sini adalah titik 1, negatif 1, titik I, dan negatif I. Kemudian kita gambar keempat titik tersebut. Ya. Kemudian kita gambar lintasan tertutupnya yang berupa lingkaran dengan jari-jari A. A itu apa tadi? A bilangan real lebih besar dari 1. Berarti dia ada di sumbu real di sebelah kanannya 1. Nah, ini A. Karena jari-jarinya A, berarti lingkarannya nanti akan menyinggung sumbu imajiner di titik 0. Ya. Dan kalau diperhatikan, lingkaran C ini hanya memuat pol sederhana di Z sama dengan 1. Sehingga menggunakan teorema integral residu kita bisa peroleh. Ya. Hasilnya adalah 2pi residu Fz di Z sama dengan 1. Yang tidak lain adalah 2pi kali limit Z menuju 1 dari Z min 1 kali Fz. Fz-nya adalah per Z pangkat 4 min 1. Ini coret dengan faktor ini. Z min 1 coret dengan faktor Z pangkat 4 min 1. Sehingga diperoleh 2pi kali limit Z menuju 1
dari 1 per Z kuadrat plus 1 kali Z plus 1. Kita substitusikan sehingga diperoleh PI per 2. Contoh lain lagi. Hitunglah nilai integral ini. Gitu ya. Jawab. Pertama kita cari titik singular dari fz. Pembuat 0 dari fungsi integrannya. Dari penyebut fungsi integrannya ya. Yang tidak lain adalah 0 dan 1 ya. Kemudian kita gambar lingkaran dengan pusat di 0, jari-jari 2. Oke. Berarti ada dua titik yang menyebabkan fungsi ini tidak analitik ada di dalam C, yaitu 0 dan 1. Sehingga menurut teorema integral residu, nilai integralnya sama dengan 2pi kali residu f di z sama dengan 0 ditambah residu f di z sama dengan 1. Kita kembalikan ke definisi residu, itu adalah limit z menuju 0 dikali z dikali fz. Sedangkan residu f di z sama dengan 1, itu sama dengan limit z menuju 1, fz kali z min 1. Kemudian kita hitung sehingga diperoleh 2pi. Oke, pembinaan KN MIPA untuk tahun 2020 sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, silahkan beri di komentar. Kita akhiri, terima kasih. Sampai jumpa.